Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan judul materi profil usaha. Adapun dari teman kelompok saya yaitu Sophia dengan ekor NIM 258, Alma Pasalu ekor NIM 263 dan Jelmi ekor NIM 275. Adapun poin-poin pembahasan pada kelompok kami, yang pertama, pengembangan wawasan jenis bidang usaha, kemudian yang kedua, rintisan usaha wirausaha baru, kemudian yang ketiga, pedagang besar, keempat, pedagang eceran, yang kelima, kaki lima, dan yang keenam adalah fencing atau waralaba. Adapun pengertian dari wirausaha sendiri itu adalah, wirausaha merupakan suatu proses atau cara untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang diharapkan dengan cara memproduksi, menjual, dan menyewakan suatu produk, barang, atau jasa. Kemudian, pengembangan jenis bidang. Yang pertama, minat seseorang atau misalnya berminat dalam bidang industri atau kerajinan dan perdagangan. Yang kedua adalah modal. Apakah sudah tersedia modal awal atau belum, atau apa saja yang sudah dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah relasi. Apakah ada keluarga atau kerabat yang sudah menekuni usaha tersebut yang sama dan dikerjakan, ada relevansi atau saling menunjang dengan usaha tersebut. Ada keluarga atau kerabat yang sudah menekuni usaha tersebut yang sama dan dikerjakan, ada relevansi atau saling menunjang dengan usaha tersebut. Kemudian yang kedua adalah usaha wirausaha baru. Pilihan usaha yang akan dikembangkan ini tergantung pada minat seseorang atau minat calon wirausaha. Kemudian sebelum sampai ke penetapan pilihan usaha apa yang akan dibuka, maka calon wirausaha harus melakukan survei, observasi lapangan, dan bertanya bagaimana seluk-beluk usaha bisnis dalam bidang tersebut. Perkenalkan, nama saya Alma Pasalu dengan NIM 1901414263. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam perdagangan, yakni perdagangan besar. Perdagangan besar adalah segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang eceran atau ke lembaga-lembaga marketing lainnya. Untuk meneliti apakah kegiatan distribusi itu merupakan kegiatan perdagangan besar atau bukan, ada 3 macam sifat yang bisa diperhatikan, yaitu yang pertama, motif pembelian memiliki tujuan bahwa barang bukan untuk dikonsumsi tetapi untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan. Yang kedua, jumlah pembelian, di mana jumlah pembelian terdiri dari commercial consumers, industrial consumers, dan governmental consumers. Yang ketiga, adapun cara-cara usaha dari perusahaan tersebut. Mengenai cara berusaha, ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, perdagangan besar mempunyai usaha yang diskriminatif. Yang kedua, transaksi perdagangan besar adalah besar, dalam arti lebih besar dari kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, harga-harga dapat berubah sesuai situasi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai perdagangan besar. Baik, nama saya Sophia dengan ekor NIM 4258. Di sini saya akan melanjutkan materi perdagangan eceran. Perdagangan eceran bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan eceran adalah rantai mata terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen. Sedangkan pedagang eceran adalah orang atau toko yang kerja utamanya mengecerkan barang. Dalam hal ini harus diingat kata utamanya, sebab dalam praktik bisa terjadi seorang pabrikan atau petani produsen menjual langsung barangnya kepada konsumen akhir. Ini bukan retailer. Juga ada retailer yang menjual barang untuk restoran. Restoran juga bukan konsumen akhir. Ini juga bukan pekerjaan retailing. Jadi yang penting di sini ialah pekerjaan utama retailing ialah menjual barang pada konsumen akhir.
Perkenalkan, nama saya Jelmi, NIM 19014141475. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu franchising atau waralaba. Nah, definisi franchising Peter 1995 adalah sebagai pelimpahan dari pabrikan atau distributor suatu produk atau jasa yang diberikan kepada agen-agen lokal atau pengecir dengan bayar sejumlah royalti. Sedangkan menurut Big Drive adalah sebuah peluang bisnis di mana pemilik, produsen, atau distributor sebagai franchisor dari barang dan jasa atau merek tertentu memberi hak kepada individu atau franchising untuk menjadi agen lokal dari barang dan jasa dan sebagai imbalannya menerima pembayaran royalti yang telah ditetapkan. Produk-produk yang dapat dijadikan franchising antara lain ada 6. Yang pertama itu barang atau jasa yang telah mempunyai pasaran luas dan citra unggul. Yang kedua, formula paten atau desain tertentu. Yang ketiga, nama dagang atau merek dagang. Yang keempat, konsultan manajemen keuangan atau pengawasan. Yang kelima, promosi, advertising, dan pembelian. Yang keenam, kantor pusat pelayanan. Keuntungan franchising. Keuntungan yang jelas bagi franchising adalah risiko yang ditanggung tidak sebesar memulai usaha baru dari awal keuntungan. Keuntungannya antara lain, yang pertama itu produk ditawarkan telah memasuki pasaran yang luas dan diterima oleh umum. Yang kedua, franchising tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk memperkenalkan kredibilitas perusahaan induksinya. Yang ketiga, keahlian manajemen. Karena pengalaman sudah lama dari franchising, dia dapat memberikan bantuan manajemen kepada franchising, dapat diberikan pelatihan-pelatihan dalam bidang akunting, manajemen, personalia, marketing, dan produksi. Yang keempat, kelengkapan modal ini mencakup fasilitas perlengkapan tata letak, kontrol persediaan, dan sebagainya.